Halo Sobat Bandung Story, balik lagi bersama saya Boy Muhammad dalam acara SOS Sajian Obrolan Santai. Oke pemirsa, Banten memiliki tempat destinasi wisata yang sangat banyak ya tentunya. Kita tidak ini ya, seperti kita di belakang ini kita lagi ada di pantai Carita, di mana pantai di Banten itu garis pantai terpanjang ya. Dengan tema kita juga di sini kita akan membahas destinasi wisata bersama narasumber kami Bapak Edi Ervin. Ya. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak, biar enak kita lepas dulu maskernya. Oke. Pak, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Di ombaknya bagus banget. Ya. Ini cuaca sedang bagus hari ini. Pak, di sini kami ingin sedikit bertanya tentang soal balawista. Iya. Tentunya kami ingin tahu apa sih arti dari balawista itu, Pak? Iya. Balawista adalah sebuah lembaga perkumpulan dari para pemandu keselamatan pariwisata yang di luar negeri sana disebut dengan nama lifeguard. Nah, kalau di Indonesia itu namanya pemandu keselamatan pariwisata. Nah, balawista di Indonesia hadir sekitar 40 tahun yang lalu. Cuma ketika diterima oleh pemerintah disahkan menjadi sebuah perkumpulan itu pada tahun 2016. Oh, dari tahun. Ya, jadi sekitar 40 tahun yang lalu balawista itu hadir di Indonesia bersama seiring berkembangnya industri pariwisata, wisata tirta tentunya ya, karena memang selama ini kan Indonesia cukup dominan di wisata tirta. Nah, jadi dari 40 tahun yang lalu baru sekitar tahun 2016 kita diterima menjadi sebuah perkumpulan atau lembaga berbadan hukum yang memiliki kompetensi dan kemampuan terkait dengan penyelamatan di kawasan wisata. Nah, karena berhubungan dengan penyelamatan, jadi proses untuk mendaftarkan lembaganya pun sangat membutuhkan waktu seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang Balawista sudah menjadi organisasi nasional, diterima oleh masyarakat di seluruh kawasan wisata di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tapi kalau di Banten sendiri ini mulainya? Di Banten sendiri hadir Balawista itu sejak tahun 2000. Tahun 2000 karena di Banten berkembangnya pariwisata itu kan tahun 90-an. Iya, 90-an. Tahun 90. Nah, dari ya tentunya seiring berjalan waktu tadi sudah disebutkan pariwisata di Provinsi Banten itu wisata pantai yang paling bukan paling panjang tapi cukup panjang. Ada 580 km ya terbentang dari Pantai Dadap hingga Pantai Cibareno. Nah, jadi sepanjang itu otomatis ketika dikembangkan menjadi kawasan destinasi wisata terbuka di kawasan lepas pantai tersebut, ini membutuhkan satu perhatian khusus, terutama terkait dengan keselamatan wisatawannya. Jadi bukan hanya ada pantainya dibuat tempat wisata, namun yang lebih utama adalah terkait dengan siaganya wadah keselamatan di daerah tersebut gitu. Jadi kalau sekarang di Banten alhamdulillah sudah mulai dari ujung pantai Cibareno sampai dengan Sawarna itu sudah ada balawista yang hadir di sana. Seperti itu. Dari ujung sudah ada. Nah, bahkan selain dengan itu, selain di kawasan wisata pantai itu sendiri, balawista sudah berkembang di kawasan-kawasan perairan dan wisata buatan. Wisata terbuka perairan itu seperti kawasan-kawasan Arung Jeram, wisata sungai, danau dan lain-lain. Nah, dan yang paling baru adalah wisata buatan. Karena di Banten juga sudah berkembang banyak waterpark, banyak waterboom ya, di kawasan kota sudah banyak luar biasa banyaknya waterboom di kawasan Cilegon, Kota Serang sampai dengan ke Kabupaten Lebak. Nah, di kawasan-kawasan itu sendiri membutuhkan perhatian khusus terkait dengan keselamatan wisatawan yang beraktivitas di kawasan wisata buatan tersebut gitu. Jadi saat ini sudah hadir balawista bukan hanya di pantai. Jadi nanti kalau main ke kawasan-kawasan wisata silahkan dilihat ada petugas keselamatan atau tidak seperti itu. Nah, itu balawista itu bukan cuma di pantai, Pak? Bukan cuma di pantai ya. Nah, itu untuk di Banten bukan cuma di pantai, bahkan di tempat-tempat lain pun sama demikian. Seperti di Sumatera juga sama, di tempat yang lain juga sama. Nah, saat ini semua yang ada di Indonesia itu menjadi satu wadah dan alhamdulillah berkembang dan diakui melalui balawista di Banten. Dan saat ini balawista di Banten
statusnya ditingkatkan menjadi balawisa nasional. Jadi kita sekarang balawisa nasional dan kita berkembang membentuk balawisa-balawisa di provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Ini Pak ya, sekarang kan lagi adanya PPKM. Nah itu berpengaruh nggak sih Pak? Untuk perkembangan pariwisata ya, sangat berpengaruh tentunya. Karena memang mau tidak mau, pariwisata itu adalah aktivitas terbuka. Aktivitas terbuka, aktivitas jasa, aktivitas pelayanan, dan aktivitas transaksi yang akhirnya menumbuhkan ekonomi untuk masyarakat di sekitar kawasan wisata itu sendiri. Nah, otomatis PPKM ini memang sangat berdampak erat. Karena memang semuanya dibatasi kan, kalau wisata kan memang tidak bisa dibatasi sebetulnya. Karena sekarang dibatasi, tentunya karena memang mau tidak mau, kesehatan lebih utama daripada ekonomi, otomatis ini akan berdampak terhadap perkembangan pariwisata yang ada di seluruh wilayah, khususnya di Banten seperti itu. Nah, kalau di Banten kan dominan wisata adalah wisata pantai. 65% kawasan wisata Banten adalah wisata pantai. Ya, jadi otomatis dengan pemberlakuan PPKM yang saat ini di Pulau Jawa dan Bali, PPKM Nusa 2 ya. Jadi ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat tentunya. Namun dengan kondisi demikian pun yang penting memang masyarakat sehat dulu. Atau memang karena masalah-masalah yang lain gitu. Seperti kita tahu kan ini COVID yang terjadi saat ini adalah varian baru gitu. Nah, otomatis karena varian baru berarti ada aktivitas yang masuk yang berinteraksi ke dalam gitu. Bukan yang terjadi di dalam. Itu menurut kami gitu. Tapi karena kami tidak memiliki kapasitas dan kompetensi terkait dengan itu, yang bisa kami nilai adalah bahwa pada saat ini sebagaimana kita lihat bersama, pariwisata menjadi kambing hitam. Ya, pariwisata menjadi kambing hitam dari meluasnya COVID. Ya, saat ini salah satunya adalah pariwisata. Walaupun memang kita belum bisa memastikan apakah itu karena memang aktivitas wisata atau bukan. Bener. Karena di kawasan pariwisata sendiri kan memerlukan studi yang lebih lanjut tentunya. Memerlukan tracking dan lain-lain untuk meyakinkan bahwa itu akibat aktivitas berwisata atau bukan gitu. Jadi kita belum bisa menganalisa sejauh mungkin, dan kalau memang ini dibebankan kepada aktivitas wisata yang akhirnya mengakibatkan meningkatnya COVID itu sendiri, ya kami rasa kami tentunya berkeberatan gitu, karena bukan hanya aktivitas, bukan wisatawan yang menjadi korbannya saja, bukan hanya masyarakat yang menjadi korbannya, tapi ini kan lebih luas itu barangkali. Itu yang perlu kita pertegas kepada masyarakat, kepada pemerintah, tentunya kepada semua pihak gitu, agar jangan sampai pariwisata khususnya di Banten ini menjadi kambing hitam dari penularan COVID yang saat ini berkembang. Karena bukan hanya di Banten kan, tapi seluruh wilayah Pulau Jawa, bahkan Banten hanya beberapa urutan di bawah Provinsi Jawa Timur tentunya. Nah, ini ya kami rasa harus ada kajian yang lebih lanjut terkait dengan itu. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak boleh berpendapat, semestinya harus seperti apa, Pak? Yang pasti, yang pertama tentunya perlu sinergitas yang lebih optimal ya. Yang pertama yang harus kita nilai, kalau di kawasan destinasi pariwisata itu sendiri ada sebuah protokol yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, namanya CHSE. Nah, protokol ini adalah protokol khusus di kawasan pariwisata. Jadi setiap masyarakat, setiap wisatawan, setiap pelaku pariwisata yang melakukan aktivitas wisata, setiap pelaku dan pengusaha pariwisata itu berkewajiban melakukan protokol kesehatan tersebut. Nah, jadi kalau sudah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara objek pariwisata sesuai dengan standar operating prosedur tersebut, nah itu saya yakin semuanya bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Nah, tinggal bagaimana antara pemerintah dan masyarakat dan pelaku pariwisata ini membentuk sebuah kolaborasi yang baik agar wisatawan ketika beraktivitas di kawasan wisata merasa aman, merasa nyaman. Masyarakat yang berusaha, yang menjadi pelaku-pelaku pariwisata ini juga turut serta mengedukasi wisatawan yang melakukan aktivitas di kawasan wisata tersebut. Pelaku dan pengusaha pariwisata juga memenuhi standar, jangan sampai melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dalam protokol tersebut. Misalkan pengunjung yang boleh beraktivitas di salah satu destinasi wisata tidak boleh lebih dari 50%, misalkan seperti itu. Kalaupun memang tidak 50%, jangan terpusat dalam satu kelompok gitu, tapi terurai. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita kedepankan, perlu kita upayakan agar
aktivitas pariwisata di Provinsi Banten ini tetap menjadi lokomotif utama dalam pengembangan selain industri ya, selain industri. Perlu penanganan khusus, perlu perhatian khusus dari pemerintah tentunya. Apa itu? Misalkan saat ini kan di tempat-tempat lain di sektor industri pertanian diberikan bantuan khusus pertanian, UMKM diberikan bantuan UMKM, tapi pariwisata sampai dengan saat ini tidak ada bantuan khusus untuk pelaku pariwisata di Banten. Sampai saat ini tidak ada satupun. Nah, ini perlu perhatian saya rasa. Jadi bukan hanya masalah PPKM-nya, bukan hanya masalah pandemi karena COVID-nya, namun juga perlu solusi agar wisatawan ini tetap bangkit, tetap bisa menemukan hari esok. Nah, di antara mereka sedang melakukan isolasi mandiri, kan seperti itu. Jangan sampai nanti ada hal yang tidak mengenakan terjadi saat mereka melakukan isolasi mandiri gitu, karena kurangnya makanan, misalkan karena hal-hal seperti ini jadi perhatian kita. Dan Balawista konsen terhadap sektor keselamatan pariwisata. Jadi sektor keselamatan pariwisata ini kan cukup luas juga, bukan hanya keselamatan terhadap wisatawannya, namun keselamatan masyarakat saat melakukan aktivitas di kawasan wisata itu sendiri. Seperti itu. Punten Pak, ini sebelumnya saya mau nanya ya Pak ya. Bapak selaku di Balawista itu sebagai apa Pak? Ya, saya saat ini sebagai ketua Balawista di tingkat nasional ya. Jadi dari Banten, alhamdulillah dulu kita bekerja sama bersama teman-teman di provinsi yang lain mendirikan Balawista, dan Banten ditunjuk oleh rekan-rekan menjadi sekretariat utama Balawista nasional, dan kami diberikan mandat untuk menjadi ketua sampai dengan saat ini tentunya. Ketua ya. Nah Pak, perhatian pemerintah terhadap kegiatan Balawista itu seperti apa Pak? Perhatian dalam arti luas ya. Perhatian dalam arti luas. Balawista sebetulnya secara khusus kita melakukan pekerjaan atau kinerja yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Iya. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Pariwisata nomor 9 tahun 2010. Nah, itu dikatakan nomor 10 tahun 2009, mohon maaf. Itu dikatakan bahwa keamanan dan keselamatan wisatawan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, namun karena pemerintah daerah ini di dalam pengembangan pariwisatanya bukan organisasi teknis yang memiliki pasukan, sehingga tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melakukan perlindungan dan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan, sehingga mau tidak mau sampai dengan saat ini Balawista menjadi salah satu mitra strategis pemerintah. Menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal perlindungan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Kenapa menjadi mitra strategis? Karena pemerintah sendiri kan tidak memiliki lembaga yang khusus untuk memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan, maka Balawista menjadi salah satu partner yang paling strategis. Nah, terkait dengan perhatian tadi sampai dengan saat ini sih, kalau memang kita bisa katakan sudah ada beberapa memang dari pemerintah, terutama terkait dengan pelatihan dan peralatan, walaupun memang ini belum maksimal. Bayangkan dari Pantai Dadap sampai dengan Pantai Cibareno ada 580 km. Nah, dari 580 km ini ada 400 destinasi pariwisata di Provinsi Banten yang saat ini berkembang dan populer. 400 destinasi, kalau satu destinasi membutuhkan 5 Balawista, dikalikan 400 destinasi, sudah sekitar 2.000 kebutuhan Balawista yang harusnya ada di Provinsi Banten. Nah, sampai dengan saat ini di Provinsi Banten, Balawista itu sendiri baru ada sekitar 150. Jadi bayangkan, ada 150 personil yang harus menjaga 400 destinasi pariwisata terbuka yang saat ini populer di Banten. Nah itu maksudnya apa nggak ada ini Pak? Maksudnya perekrutan setiap tahunnya? Ya itu terkait tadi perhatian yang ditanyakan tersebut tentunya ya. Memang kita mau tidak mau kita berbicara terkait dengan data secara faktual gitu. Dari 400 destinasi pariwisata ini kita hanya memiliki 150 anggota Balawista. Berarti masih senjang terlalu tinggi. Nah itu salah satu kekurangan sampai saat ini. Maka kalau teman-teman masih pernah mendengar seperti Lebaran tahun lalu, tahun ini ya, ada kecelakaan di Pantai Anyar. Nah, kecelakaan itu terjadi bukan di kawasan yang sudah ada Balawistanya, tetapi kecelakaan tersebut terjadi di tempat-tempat yang memang tidak ada petugas Balawista itu sendiri. Di kawasan Pantai Lebak kemarin juga di Karangseke terjadi kecelakaan, ada santri dari Gunung Kencana main berenang di kawasan Pantai Karangseke. Nah, itu kawasan Karangseke sendiri tidak memiliki Balawista sehingga terjadi kecelakaan. Nah, masih rawannya hal-hal tersebut, terjadinya kecelakaan tersebut itu rata-rata di luar lokasi yang sudah ada Balawista. Jadi bayangkan, kalau dari 400 destinasi pariwisata, Balawistanya hanya ada 150 yang harusnya tadi 2.000.
Itu salah satu kekurangan kita yang pertama. Jadi pengembangan pariwisata di Banten khususnya terkait dengan sektor industri, sektor pariwisata dan melalui keselamatan ini memang mau tidak mau harus menjadi hal yang yang bersifat fundamental, yang mendasar sekali, baru boleh dikembangkan secara maksimal. Nah, berarti itu personilnya nggak nyebarnya kan mungkin terbatas juga Pak ya? Iya, Karena kita dari 400 kita hanya ada 150, berarti kurangnya luar biasa ya. Nah, bayangkan kalau satu destinasi misalkan membutuhkan 4 sampai dengan 5 orang, berarti kita butuh sekitar 2.000 balawis yang ada di Banten yang seharusnya baru lokasi itu sendiri bisa kita katakan aman. Nah, namun kami sampai dengan saat ini kami tidak pernah berkecil hati, tetap melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik memberikan perlindungan, keamanan dan keselamatan bagi wisatawan agar wisatawan tetap ketika beraktivitas ke kawasan wisata di Banten ini merasa dilayani. Karena wisata itu kan adalah aktivitas jasa, aktivitas pelayanan gitu. Jadi berapapun kemampuan kami dalam segi anggota kami, berapapun peralatan yang kami miliki akan kami berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan wisatawan. Ya, dengan segala keterbatasan tentunya. Nah, adapun tadi terkait dengan perhatian, ya tentunya tadi kita memerlukan perhatian yang luar biasa sebetulnya. Karena Balawista melakukan tugas-tugas dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh masyarakat. Nah, namun pada faktanya Balawista adalah unsur masyarakat yang melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu soal itu Bapak maksudnya dari Balawista sudah pernah mengajukan atau seperti apa gitu Pak untuk berbicara soal ini? Tentunya kita sudah menyampaikan. Ya, hanya terkait dengan kemampuan penerjemahan dari mereka sendiri, dari para pemangku kepentingan ini di luar kapasitas dan kewenangan kami. Misalkan kalau di pemerintah ini kan terbagi dari dua unsur, ada unsur legislatif dan unsur eksekutif. Nah, pertama adalah unsur legislatif terkait dengan regulatornya sendiri memahami atau tidak pengembangan pariwisata di Provinsi Banten ini apa yang harus lebih dulu kita utamakan sebelum kita tata kelola destinasi gitu. Karena ada 3 unsur dalam pengembangan pariwisata di seluruh dunia. Yang pertama itu adalah terkait dengan sumber daya, yang kedua tata kelola destinasi, yang ketiga pemasaran. Jadi jangan dulu dipasarkan kalau destinasinya belum ditata. Jangan dulu destinasi ditata kalau segi keamanannya belum terlindungi. Jadi yang pertama berarti adalah sumber daya yang harus ditingkatkan lebih dulu gitu. Jadi sebelum peralatan berarti butuh sumber daya. Saya pikir kalau memang misalkan sumber daya kita sudah dicukupi, nah pariwisata Provinsi Banten pasti aman. Saya bisa jaminkan seperti itu. Jadi nyarinya yang ada balawistanya. Itu. Sekarang rekomendasi yang kami keluarkan adalah ketika rekan-rekan para wisatawan atau masyarakat yang hendak berkunjung ke kawasan pariwisata di Provinsi Banten, main ke kawasan pariwisata yang di dalamnya ada petugas-petugas keselamatan pariwisata itu sendiri. Jadi terlindungi, beraktivitas dengan aman, pulang dengan selamat seperti itu. Jadi lebih baik nyarinya yang ada petugasnya. Nah, gitu. Kalau seandainya pernah nggak Pak ada kejadian yang mungkin menurut menurut Balawista itu sebuah merangkut korban gitu Pak? Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Korban? Iya, merangkut korban di ini gitu. Tapi di luar penanganan ini, penanganan Balawista, nah itu bisa jadi tanggung jawab itu nggak Pak? Sampai dengan saat ini, Balawista itu bergerak sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki. Balawista memiliki standar kompetensi nomor 366 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi yang dilakukan Balawista itu pasti sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada gitu. Jadi kalaupun memang terjadi ketika kita tangani masih terjadi tetap meninggal, artinya Balawista sendiri harus menguraikan apakah ini korban ini tetap meninggal setelah kita tangani, ini faktornya apa? Nah, karena kami memang pernah menangani, setelah kami tangani masih tetap meninggal dunia, padahal sudah kita tolong dari air, sudah kita bawa ke darat, dari darat sudah kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, tapi tetap meninggal dunia. Ada yang terjadi seperti itu. Namun karena memang kita bergerak sesuai dengan SOP, jadi tidak mungkin juga Balawistanya dipersalahkan seperti itu. Kalaupun memang ini harus terjadi meninggal dunia, karena yang kita lakukan sudah berdasarkan kajian, sudah berdasarkan standar yang diatur oleh pemerintah. Misalkan teknik pertolongan harus seperti ini. Sebelum menjadi Balawista harus mengikuti pelatihan. Nah, sudah pelatihan harus mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat harus mengikuti sertifikasi. Jadi ada proses untuk menjadi Balawista. Nah, kenapa tadi Balawista ini sangat sedikit? Karena tadi melalui proses yang itu. Jadi untuk menjadi seorang Balawista ini perlu proses ditempa melalui pendidikan, diuji melalui sertifikasi, baru boleh ditugaskan. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan nyawa manusia. Ya.
Jadi karena berhubungan dengan nyawa manusia, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh balawista itu sendiri harus sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, tidak boleh lebih, apalagi dikurangi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu itu ada sekolahnya apa gimana tuh? Maksudnya ada perekrutmen ada lembaga khusus yang ya memang di bawah lembaga kita ya, ada badan tersendiri itu untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi ya di tempat ya ada pelatihannya, misalkan pelatihan dasar harus 40 jam pelajaran, pelatihan lanjutan harus 60 jam pelajaran, pelatihan kejuruan harus 100 jam pelajaran. Jadi memang sudah diatur sesuai dengan kurikulum. Nah, itu harus ditempuh. Kalau tidak lulus berarti tidak boleh menjadi balawista seperti itu. Karena bener-bener tuh Pak ya? Iya, karena memang melalui pelatihannya pun kan bisa mengakibatkan kejadian kecelakaan. Jangan sampai nanti ketika sudah menolong orang, bukan wisatawannya yang ditolong, malah balawistanya. Kan tidak boleh seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi yang mungkin pertanyaan ini saya perlu tahu ya, kita perlu tahu lah ya. Statement apa tentang penyelamatan wisata Pak di Balawista ini Pak? Ya, Balawista itu sebuah lembaga yang memang yang menaungi para pemandu keselamatan. Nah, ada SOP yang dikembangkan di dalamnya namanya General Life Saving, ya pertolongan individu to individu. Jadi kalau memang misalkan ketika terjadi permasalahan terhadap wisatawan, ada wisatawan yang membutuhkan bantuan, kita atau seorang pemandu keselamatan keselamatan wisata ini mau tidak mau melakukan tindakan penyelamatan terhadap wisatawan, bukan hanya wisatawan yang tenggelam. Sebagai catatan itu, karena sekarang yang berkembang di seluruh dunia balawista ini kan atau lifeguard ini lebih cenderung yang dilihat ada di wisata perairan, karena memang dominannya dari sana. Dominannya di sana karena kenapa demikian? Kalau kita bisa selamat di perairan, nah kita akan lebih mudah menyelamatkan diri di daratan. Bayangkan kalau sobat-sobat story nih, ya, yang saat ini tidak bisa berenang, lebih susah di air apa lebih susah di darat? Nah, kan lebih susah di darat, maka yang cenderung yang utama kita memberikan bantuan penyelamatan di perairan. Nah, kalau di darat kan mungkin sobat-sobat Banten Story ada yang luka bisa saling bantu. Tapi kalau di perairan, nah ini membutuhkan perhatian dari balawista. Maka lebih banyak keilmuan penyelamatan balawista itu adanya di perairan, maka namanya disebut dengan life saving ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang mungkin bisa kami pertanyakan, dan itu sebuah jawaban banget Pak ya untuk kami Pak ya. Penting banget ya ternyata ada balawista ya, dan juga menurut saya perlu banget sih pengembangan setiap wisata Pak ya. Karena wisata di Banten ini menurut saya bagus-bagus Pak. Yang pasti memang seperti itu, dan tentunya mungkin ada harapan ya dari teman-teman masyarakat ya, dari masyarakat, dari kami, dari para pelaku pariwisata. Kalau dari balawista itu sendiri, kita memiliki harapan kepada pemerintah ini untuk bisa membuat satu penempatan bagi rekan-rekan balawista ini jangan disamakan dengan pelaku pariwisata pada umumnya. Karena balawista ini adalah sebuah organisasi non benefit ya. Kita tidak bertransaksi untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Jadi tidak ada transaksi dalam balawista. Jadi balawista adalah relawan keselamatan pariwisata mutlak. Maka tolong kepada teman-teman ini terutama di legislatif dan di eksekutif ini menempatkan balawista sebagai mitra strategisnya, bukan sebagai pelaku pariwisatanya gitu. Karena kita tidak berusaha di pariwisata, namun kita mengusahakan pariwisata ini supaya bisa berkembang dengan keamanan dan keselamatan gitu. Seperti itu. Mungkin Pak itu aja ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan Bapak udah berbagi untuk kami ya. Dan untuk sobat Banten Story yang belum nonton video-video sebelumnya bisa tonton di channelnya Banten Story, tentunya di acara SOS. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Saya undur diri, Boy Mamat dengan Bapak. Ya, ada Ervin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.